Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Jadi pada video pembelajaran kali ini, saya bakal bahas program C++ lagi, tapi kali ini program yang kita bahas yaitu seperti program kelipatan. Jadi di sini kita menggunakan program rekursif. Jadi di sini soalnya itu adalah buatlah program jika input 4 maka outputnya adalah hasil dari 11 ditambah 22 ditambah 33 ditambah 44. Jadi polanya di sini adalah 11, betul? Jadi kalau 4 berarti 1 kali 11 ditambah 2 dikali 11 ditambah 3 dikali 11 ditambah 4 dikali 11. Jadi programnya seperti itu. Jadi langsung saja saya jelaskan. Di sini ada pseudocode-nya. Pseudocode, kalau kalian masih ingat video-video saya sebelumnya, pseudocode itu adalah campuran bahasa Pascal dan juga bahasa C++. Jadi di sini pseudocode ini mempermudah kita untuk memikirkan logika pemrograman untuk membuat sebuah program. Jadi di sini kita akan mulai dari pendeklarasian variabel yaitu n bertipe data integer. Jadi di sini begin mulai program read n atau input n, kemudian cetak hasil dari fungsi ini, fungsi pangkat, kita anggapkan namanya fungsi pangkat. Jadi gimana cara bentuknya? Buat program seperti ini kita itu harus tahu batas ujung dari program ini, karena ini program rekursif. Jadi batas ujungnya itu karena ini penjumlahan, kita anggaplah 0, karena untuk menjumlahkan 0 dengan 11 agar 11-nya tidak menjadi angka lain, gitu kita butuh 0 sebagai return awal. Jadi di sini kita buat jika n sama dengan 0 maka returnnya 0, seperti itu. Kalau tidak, dia akan mengembalikan nilai n dikali 11 ditambah pangkat n-1. Jadi dia akan mengembalikan n dikali 11 kan. Jadi karena seandainya n-nya tuh 4. 4 kan nggak sama dengan 0. Jadi dia 4 dikali 11 ditambah pangkat 4, parameternya 3. Jadi 4 kali 11 ditambah 3 dikali 11 gitu. Ditambah 2 dikali 11 dan tambah 1 kali 11, seperti itu. Karena ini adalah program rekursif, jadi dia itu bergerak mundur, bukan bergerak maju, seperti itu. Nah, selanjutnya kita jelaskan programnya. Itu pertama include IOStream, ada header yang kita gunakan, kemudian using namespace std, ini adalah untuk memanggil library, kemudian in pangkat, ini tadi adalah fungsi yang akan kita gunakan yang dengan labelnya pangkat dengan tipe data integer dan juga parameternya n dengan tipe data integer. Kemudian kita buat syaratnya tadi, syarat dasar untuk menghitung dari pemrograman ini. Jadi jika n sama dengan 0 maka return 0, kembalikan nilai 0 ke pangkat ini. Kalau enggak, ya return n dikali 11 ditambah n pangkat min 1. Jadi gimana cara kerja program ini? Nanti seandainya input n-nya 4. Jadi di sini dicek apakah 4 sama dengan 0? Tidak. Jadi ke sini kembalikan 4 dikali 11 ditambah 4 pangkat n-nya jadi 3. Jadi 3. Apakah 3 kurang 3 sama dengan 0? Tidak. Jadi di sini kembalikan 3 dikali 11 ditambah pangkat 2. Di sini 2. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Jadi seperti itu. Nanti dia menambahkan jadi 44 ditambah 33 ditambah 22 dan tambah 11. Jadi hasilnya 110, seperti itu. Kemudian untuk in main, fungsi utama dan kurung kawal buka sebagai pemulai program. Pendeklarasian variabel bertipe integer, kemudian masukkan batas pangkat, ini permintaan untuk memasukkan input yang akan disimpan di variabel n, kemudian cetak return yang ada di fungsi pangkat ini, nilai yang tersimpan di dalam fungsi pangkat tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk flowchart-nya seperti ini. Kita mempunyai dua flowchart ya. Flowchart fungsi utama dan juga fungsi pangkat. Jadi di sini kita jelaskan dulu fungsi utamanya, yaitu mulai start. Kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya pernah jelaskan tentang bentuk-bentuk flowchart yang kita gunakan dalam pemrograman C++ ini. Jadi di sini untuk mulai dan akhir itu adalah bentuknya oval, input output itu jajar genjang, kalau proses itu persegi panjang, kalau belah ketupat itu untuk pernyataan kondisi. Jadi di sini mulai start input n, kemudian cetak pangkat n. Cetak pangkat n ini cetak nilai kembalian yang ada di fungsi pangkat.
Ini kita di sini. Mulai cek apakah N sama dengan 0. Kalau iya, kita return 0. Kalau enggak, dia return N kali 11 masuk ke pangkat N min 1. Naik lagi ke sini. Mulai apakah N sama dengan 0? Tidak. Jadi dia akan mereturn sampai hasilnya di sini. Hasil dari penjumlahan itu. Nanti dia tuh naik seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, dia akan mengakhiri program. Kemudian fungsi inMain akan mencetak nilai yang tersimpan pada fungsi pangkat ini. Jadi dicetak, kemudian akhiri program. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk running programnya seperti ini. Memasukkan batas pangkat 4, hasilnya 110. 44 ditambah 33 ditambah 22 dan ditambah 11. Jadi seperti itu. Untuk program ini saya rasa cukup. Karena programnya juga masih terbilang sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.